Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini Ibu akan menyampaikan rangkuman materi PKLH bab 4. Yuk disimak. Yang pertama, kita akan membahas tentang produksi sampah di Kota Balikpapan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sampah dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik terdiri atas bahan-bahan penyusun tumbuhan yang diambil dari alam atau yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, dan lain-lain. Sampah organik mudah diuraikan dengan proses alami. Contoh sampah organik adalah sampah rumah tangga, semisal sisa tepung, kulit buah, dan sayuran. Yang kedua adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbarui, seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Sampah anorganik tidak dapat diuraikan oleh alam dan dapat diuraikan dengan waktu yang sangat lama. Contohnya, botol kaca, botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Sampah-sampah yang sering kita temukan berasal dari berbagai macam sumber, di antaranya sampah dari pemukiman rumah tangga, sampah dari pertanian dan perkebunan, sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung, sampah dari perdagangan dan perkantoran, dan sampah dari industri. Sampah di Kota Balikpapan diangkut oleh petugas kebersihan ke tempat pembuangan akhir di Manggar. Dampak negatif dari sampah. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan seperti penyakit diare, kolera, tipes, demam berdarah, jamur pada kulit, dan cacing pita apabila pengelolaan sampah tidak tepat. Serta sampah yang mengandung racun bisa berasal dari aki dan baterai. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan apabila sampah dibuang ke parit sehingga menimbulkan penyumbatan dan menghasilkan bau tidak sedap. Yang ketiga, dampak terhadap keadaan sosial ekonomi adalah lingkungan menjadi kurang menyenangkan, wisatawan jadi enggan berkunjung, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat sehingga meningkatnya pembiayaan untuk berobat, serta menyebabkan banjir yang dapat merusak fasilitas umum. Tanggung jawab pengelolaan sampah. Yang pertama adalah industri atau perusahaan. Kedua, perdagangan. Dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2018 tentang pelarangan penggunaan kantong plastik. Yang ketiga, konsumen. Dan yang keempat adalah pemerintah. Pengurangan penggunaan kantong plastik bertepatan dengan International Plastic Bag Free Day pada 3 Juli 2018. Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Rizal Effendi, mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Dan peraturan tersebut berlaku di pusat perbelanjaan modern serta gerai UMKM. Kebijakan pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Balikpapan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kebijakan Kota Balikpapan dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, melaksanakan kurikulum pendidikan kebersihan dan lingkungan hidup atau PKLH di sekolah, yaitu program pendidikan untuk membina anak didik agar memiliki pengertian, kesadaran, dan sikap maupun perilaku
yang rasional serta bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kedua, pelaksanaan program Clean, Green, and Healthy atau CGH. Contoh program CGH. Program bersih, contohnya membuang sampah pada tempatnya dan sesuai waktu yang dijadwalkan. Yang kedua, program hijau, menanam tanaman pelindung dan perdu pada lahan kosong di sekitarnya. Program sehat, rumah bebas jentik-jentik, serta adanya fasilitas pendukung seperti posyandu dan puskesmas di lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah pembuatan bank sampah. Bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan diguna ulang sehingga memiliki nilai ekonomis. Program Sekolah Adiwiyata. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Komponen program Adiwiyata meliputi 1. Aspek sekolah yang berwawasan lingkungan. 2. Aspek kurikulum sekolah yang berbasis lingkungan. 3. Aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif. Yang keempat, aspek pengelolaan sarana dan prasarana. Berikut ini 4 tingkatan penghargaan Adiwiyata. Yang pertama, Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Yang ketiga, Sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Dan yang keempat, Sekolah Adiwiyata mandiri. Sekian rangkuman materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.